besar, lebar. Orang buta yang kedua, saudara, dia maju, pas yang dipegang itu kaki gajah. Dia protes, tidak betul itu. Gajah itu seperti tiang, karena itu yang dia pegang. Orang buta yang ketiga bingung. Ini temannya bilang gajah seperti tembok, ini seperti, yang kedua bilang seperti tiang. Dia juga maju, saudara, pegang gajah itu, pas yang dipegang apa? Ekornya, saudara. Dia bilang, kamu semua salah. Yang betul gajah itu seperti tali. Saudara, mana yang benar, mana yang salah? Semua benar? Kenapa? Ya memang ada benarnya. Itu menuju bagian-bagian tertentu dari gajah. Saudara, orang postmodernis katakan, itulah kebenaran. Makanya kamu orang Kristen jangan sok bilang di luar Kristus tidak ada keselamatan. Itu klaim yang arogan. Tadi kalau kita baca Yohanes 14 ayat ke-6, di mana Yesus berkata apa? Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Kemudian apa? Tidak ada seorang pun yang sampai kepada Bapa atau Allah kecuali melalui aku. Saudara, orang postmodernis kesal, saudara. Itu dianggap klaim yang arogan sekali. Masa yang lain tidak bisa membawa kepada Allah? Kepercayaan orang-orang yang lain itu mereka yang taat beribadah. Bagaimana mereka? Saudara, mari kita tanggapi klaim-klaim yang tampaknya menarik ini. Saudara, apa yang Yesus nyatakan? Yesus sedang berbicara tentang kenyataan dan kebenaran. Itu bukan klaim kesombongan atau tidak toleran terhadap yang lain, saudara. Kenapa? Karena Yesus tells the truth. Saudara, apa yang firman Tuhan katakan tentang Allah? Ada berapa Allah? Ada berapa Allah? Loh, kok ragu-ragu? Satu, ya. Mari kita baca dulu Ulangan 6 ayat 4. Ulangan 6 ayat 4. Dengarlah hai orang Israel, Tuhan itu Allah kita. Siapa Allah kita? Tuhan. Dan berapa Allah kita? Tuhan itu esa. Satu, saudara. Kemudian kita baca 1 Timotius 2 ayat ke-5. 1 Timotius 2 ayat ke-5. Karena Allah itu esa. Paulus percaya sepenuhnya Allah itu esa, seperti yang Allah nyatakan kepada umat Israel di zaman Musa. Dan esa pula Dia yang menjadi pengantara antara Allah dan manusia, yaitu manusia Kristus Yesus. Menurut pernyataan firman Tuhan, ada berapa orang yang bisa menjadi perantara antara manusia dengan Allah? Satu juga. Jadi ketika Yesus bilang, aku inilah jalan dan kebenaran dan hidup, tidak ada seorang pun yang sampai kepada Bapa kecuali melalui aku. Itu sesuai dengan pernyataan firman Tuhan. Karena memang Allah itu satu dan yang menjadi pengantara hanya satu, saudara. Saudara, saya bisa dikatakan arogan tidak kalau saya mengatakan kepada saudara, ya, satu-satunya cara orang bisa keluar angkasa adalah dengan mengendarai kendaraan luar angkasa. Saudara, walaupun punya mobil harganya miliaran, tidak bisa membawa mobil itu, tidak bisa membawa saudara keluar angkasa. Itu pernyataan arogan atau enggak? Are you following me? Yeah. Arogan enggak itu? Enggak. Kenapa? Karena kenyataannya memang begitu, saudara.
Kita mau berusaha pakai mobil balap sekalipun, tidak bisa saudara membawa kita keluar angkasa. Satu-satunya yang bisa membawa kita keluar angkasa adalah lewat kendaraan luar angkasa. Itu merupakan fact, saudara. Satu kenyataan, saudara. Lalu kalau saya bilang saudara kalau tidak minum sama sekali selama 1 minggu, saudara akan mati. Itu pernyataan fanatik nggak? Kenapa? Ya kenyataannya begitu. Kalau nggak percaya, buktikan. Nah kalau Yesus bilang di luar aku kamu binasa, itu fanatik enggak? Enggak, saudara. Karena kenyataannya memang Yesus itu satu-satunya yang bisa membawa kita ke surga, saudara. Saudara, satu kali seorang profesor fisika dari Johns Hopkins University, sangat terkenal, namanya Henry Augustus Rowan. Dia diminta menjadi saksi ahli di dalam suatu pengadilan. Saudara, seperti biasa, ya, sebelum dia memberikan kesaksiannya, ditanya saudara, what are your qualifications as an expert witness in this case? Ditanya kamu kok dipandang sebagai saksi ahli, kualifikasimu itu apa? Saudara, profesor yang dikenal orang yang rendah hati, yang tidak suka menonjolkan diri, ketika ditanya seperti itu, jawabannya apa, saudara? I'm the greatest living expert on the subject under discussion. Saudara. Lalu temannya kan habis itu, ya kan, kamu kok jawabannya gitu? Kan itu kan, wah, I'm the greatest living expert on the subject under discussion. Nah, waktu temannya tanya gitu, Roland menjawab, well, what did you expect me to do? I was under oath. Did he tell the truth? Nah, memang kenyataannya begitu. Dia ini yang satu-satunya yang paling hebat di bidang itu. Dia di bawah sumpah yang menyatakan, ditanya kamu kualifikasinya apa? And the greatest. Sombong enggak itu? Enggak, saudara. Itu menyatakan apa adanya. Kenyataannya memang seperti itu. Jadi saudara, pernyataan Yesus bahwa akulah jalan dan kebenaran dan hidup, tidak ada seorang pun yang sampai kepada Bapa kecuali melalui aku. Itu satu pernyataan yang memang Yesus tidak bisa menyatakan yang lain, karena kebenarannya seperti itu. Saudara-saudara, klaim-klaim seperti yang saya sebutkan tadi, kedengarannya masuk akal. Iya. Kita ini kan mestinya nggak bisa mengklaim apa yang menjadi kepercayaan kita itu yang paling benar begitu. Tapi saudara, coba bayangkan kalau kita menerima pandangan dari postmodernisme di mana tidak ada kebenaran yang mutlak. Saudara, seandainya kita terima itu bahwa tidak ada kebenaran yang mutlak, maka apa yang terjadi? Berarti tidak ada standar. Betul? Karena namanya standar itu memakai satu ukuran tertentu, saudara. Betul? Nah, saudara bisa bayangin, kalau di dunia ini tidak ada standar, ada 3 kemungkinan yang terjadi. Terjadi kekacauan, saudara. Ya. Di dalam dunia perdagangan misalnya, yang jual, ya, dia jual gula, ya, 1 kilo. Sampai di rumah orang yang beli nimbang, loh, kok cuma 900 gram? Dia protes sama yang jual. Kamu kok jualnya cuma 900 gram? 90 gram? Kan tadi katanya 1 kilo. Loh iya, menurut saya 1 kilo itu 90 gram. Gimana sekarang? Yang jual kain saudara, ya, 10 meter. 10 meter mestinya berapa senti? 1000 senti, ya. Yang jual berpendapat 1 meter itu 90 senti. Gimana? Kacau kan ya? Kalau orang-orang tidak punya standar, maka akan terjadi kekacauan, saudara.
Sehingga apa yang dikatakan Ulangan 12 ayat 8, masing-masing orang melakukan